A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahillazi la yablughu mirhatahul qailun wa la yuhsi na'ma'ahul 'abdun wa la yu'addi haqqahul mujtahidun. Allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nasara riyaha birahmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi mayamin ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ke-7 bulan Ramadan ini, tepatnya tahun 1442 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan yang tiada tara. Intinya itu banyak sekali telah dianugerahkan oleh Allah, sehingga kita tidak bisa menghitung seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung seluruh kenikmatan dari Allah, ya, itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Maka sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga tidak melupakan melantunkan salawat serta salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Para hadirin subscriber dan penonton kajian inspirasi Ramadan di mana saja. Alhamdulillah, pagi hari ini di tengah terik matahari yang begitu indah, di tengah persawahan yang sesaat lagi akan dipanen, mungkin seminggu atau beberapa hari lagi karena sudah menguning. Saya di sini merasa bahagia bisa berada di tengah-tengah keindahan yang telah Allah anugerahkan, khususnya di bulan Ramadan. Izinkan pada hari ini sedikit membahas terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi hadisi qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala sesuatu yang dilakukan, yang diamalkan oleh keturunan Nabi Adam, termasuk oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu amalannya itu nanti bagi manusia itu sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Ya, dalam puasa Allah melanjutkan firman-Nya, puasa itu untuk aku, yaitu untuk Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dari hadis qudsi, ya, dari tekstual hadis qudsi ini dapat dijelaskan bahwa puasa memiliki makom, kedudukan yang berbeda dengan amalan-amalan ibadah lainnya. Karena apa? Puasa di sini disandarkan langsung ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagaimana ketika terkait tentang rumah, ya, baitu Muhammad. Kalau disandingkan dengan nama seseorang atau sahabat kita yang bernama Muhammad, ya, ini rumah Muhammad misalnya. Tapi beda lagi terkait tentang Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Bait disandingkan dengan Allah memiliki kemuliaan yang sangat berbeda dengan rumah-rumah yang ada. Nah, tentang puasa pun seperti itu. Jadi puasa ini sangat mulia, puasa ini sangat dianjurkan, puasa ini di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, di dalamnya terdapat malam nuzulul Quran. Oleh karena itu begitu mulia, karena banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki juga oleh yang beribadah pada bulan puasa, dan melaksanakan kewajiban puasa ini langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi puasa seperti kita ketahui, karena puasa itu memiliki keutamaan yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya.
puasa itu dapat meningkatkan derajat seseorang dari derajat hewani menuju derajat ke makom malaika. Jika hamba Allah Subhanahu wa taala itu dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Kenapa? Karena dalam berpuasa seluruh dimensi yang terkait dengan hawa nafsu manusia di sana akan diuji. Sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib yang tiada lain merupakan termasuk khalifah juga, khulafaur rasyidin dan mantu Rasulullah, pernah menyatakan dalam pernyataannya yang sangat dikenal bahwa puasa itu merupakan sebuah ujian dan keikhlasan bagi umat manusia. Dalam berpuasa semua orang diuji. Dalam berpuasa tingkat kesetaraan orang itu menjadi setara. Orang-orang yang kaya akan merasakan apa yang selama ini tidak dirasakan oleh mereka. Orang-orang yang miskin berpuasa menahan haus dan lapar. Orang kaya mungkin selain Ramadan bergelimang harta, mau makan apa saja bisa. Masuk bulan Ramadan, dia secara temporer waktu makannya diatur, ya, sehingga di sana hawa nafsunya akan ditundukkan oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, sehingga setelah hawa nafsunya tunduk, dia akan menjadi insan yang mulia. Dan di sana pun dia akan merasa, oh, aku setara dengan orang-orang yang tidak mampu. Mereka tidak makan, aku tidak makan. Mereka menahan lapar, aku pun menahan lapar dan haus. Dan mereka menahan hawa nafsu, aku pun menahan hawa nafsu. Oleh karena itu di sana ada kesetaraan antara orang kaya dan miskin. Inilah keutamaan dari puasa. Jadi ada efek sosialnya, ada efek yang sangat berdampak positif bagi setiap pribadi-pribadi umat manusia, khususnya itu orang-orang yang beriman. Karena puasa ini diseru hanya bagi orang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Orang kaya, orang miskin, dia beriman, melakukan puasa, derajatnya maka akan tinggi. Di sana akan diuji, ya. Puasa ini sebagai ujian. Di sana juga akan timbul keikhlasan, maka tidak akan ada riya di dalam sana. Maka tidak heran tadi dikatakan seluruh amalan kembali kepada umat manusia, tapi puasa tidak. Kembali kepada hamba Allah, tapi puasa kembali kepada aku. Puasa milik aku, puasa milik Allah. Ini hadis qudsi yang telah Allah firmankan. Dan puasa itu sendiri akan menjadikan Allah memberi ganjarannya langsung. Maka keutamaan ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan ibadah sholat, mungkin dalam sholat orang masih bisa riya, orang masih bisa dengan berpakaian, dengan gayanya, dengan sholatnya mungkin dilama-lamakan, bacaannya diindah-indahkan. Tapi dalam berpuasa tidak ada, orang tidak bisa menilai orang ini puasa apa tidak. Jadi dia tidak bisa riya, wah aku lagi puasa nih, nggak bisa. Karena orang yang kaya berpuasa, orang yang miskin berpuasa. Di sana akhirnya timbul kesetaraan. Di sana timbul kalau bagi orang kaya jiwa bagaimana dia akhirnya iba, dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Maka ketika pada bulan Ramadan dia memiliki hal-hal lebih, memiliki makanan yang banyak, dia secara langsung akan berbagi, akan berbuat baik terhadap sesamanya. Di sanalah akan timbul. Makanya nanti dikatakan bulan puasa ini berbeda juga, karena orang yang berpuasa pun dianjurkan selain menahan lapar haus hawa nafsu, juga harus rajin-rajin beristighfar. Makanya kalau orang belum azan maghrib, biasa selain ada tarhim, ada suka baca-baca juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Itu ada doa seperti itu, Allah maha pemaaf. Dan kita harus mengakui bahwa diri kita ini banyak dosa. Orang yang berpuasa banyak dianugerahkan beribu-ribu kemuliaan, tiada tara kemuliaan itu, tiada banding. Makanya nanti sampai, ya, Rasulullah pernah bersabda, di sorga nanti ada sebuah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, bernama Ar-Rayyan. Kenapa itu dinamakan Rayyan? Karena orang yang berpuasa telah berjuang menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Maka nanti mereka akan masuk lewat pintu sorga itu dan tidak akan pernah lagi merasakan rasa haus. Karena perjuangan mereka sangat berat. Jadi menahan lapar dan haus sebenarnya mungkin bagi seseorang yang sering melakukan mudah, tapi bagi orang-orang lain
sulit. Makanya nanti akan dibagi, ada puasa umum, puasa khas, dan khawasul khas, seperti itu. Jadi kita tahu, seperti saya sekarang ini tengah berada di antara sawah yang akan menguning. Petani memberikan pupuk, petani merawat, petani mengurus air ini sehingga jadilah dan berisi, timbullah padi-padi ini. Berisi nanti akan dipanen, semuanya butuh perjuangan. Mereka berjuang disertai dengan doa, dengan ibadah, ya, dengan kekuatan yang semua itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bersyukur, mereka berjuang merawat agar alam ini senantiasa harmonis, agar tetap hijau, sedap dipandang, bisa dinikmati, udaranya segar. Ini berkat perjuangan para petani yang ada di sekitar kita. Kita pun harus berterima kasih kepada mereka. Mereka pun merupakan bagian dari orang-orang yang bersyukur. Mereka sedang berpuasa, tapi mereka tetap kadang ke ladang, rawat sawah, ada yang panen. Tapi agar mereka, kemarin saya berbicara di sini dengan salah satu seorang petani, agar mereka tidak batal puasanya. Mereka ketika tiba panen, mereka memotong padi ini pada tengah malam atau habis sahur sampai pagi, jadi tidak ada lelah. Dia tidak melakukan mereka itu pada siang hari. Ini teknik bagaimana mereka berjuang. Mereka menahan lapar, mereka menahan haus, dan dari satu sisi mereka harus menjalankan kewajiban untuk meraih pundi-pundi rezeki bagi keluarga mereka, sehingga rezeki itu halalan thayyiban dan berkah, bisa digunakan untuk berbuka, dan ketika berdoa insya Allah doanya mustajab. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Inilah perbedaan terkait puasa dengan ibadah yang lainnya. Dari hadits qudsi tadi telah ditekankan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan yang benar semua kembali kepada ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.